Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Laporan dari Puslap4 atau Pusat Laboratorium Forensik yang meneliti dokumen Pak Jokowi dalam kasus dugaan ijazah Pak Jokowi, terutama di bagian skripsi dan juga bagian ijazah, ini masih sangat diragukan oleh salah satu pelapor, yaitu Pak Rismon Sianipar. Dia menganggap bahwa penelitian tersebut kurang saintifik. Nah, kita sebagai masyarakat umum tentu saja penasaran. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran. Sebenarnya seperti apa sih hal-hal yang dilakukan oleh laboratorium forensik secara umum dalam meneliti keaslian sebuah dokumen. Nah, di video ini kita akan cari tahu langkah-langkah apa sih yang dilakukan laboratorium forensik untuk mencari atau untuk menentukan keaslian sebuah dokumen. Namun sebelum itu kita akan lihat video dari Baris Krim Polri ini. Kita akan dengarkan bersama-sama langkah-langkah apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh Puslap4 ini dalam meneliti dokumen dari Pak Jokowi ini, terutama pada skripsi dan ijazahnya. Dan nanti juga akan saya putar video dari Pak Rismon Sianipar dalam menyanggah laporan dari Puslap4 ini. Mari kita tonton bersama-sama. Yang ditulis oleh Joko Widodo, nomor mahasiswa 1681, atas skripsi tersebut telah diuji Puslap4 dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo yang hasilnya sebagai berikut. 1. Bahwa terdapat banyak merek mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu tipe Pika dan Elit. 2. Tipe Pika memuat 10 huruf dalam 1 in dan tidak menunjuk font tertentu yang sekarang ada dalam tipe ketikan digital. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan terakhir oleh Puslap4, mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan handpress, letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak handpress atau letterpress. 4. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Kalau dari keterangan tadi oleh Baris Krim Polri ini ya, kita bisa tangkap bahwa ketika meneliti skripsinya atau meneliti skripsi Pak Jokowi ini hanya diraba ya. Dirasa ada cekungan, kemudian disimpulkan dicetak dengan handpress. Dan ketika meneliti ijazah dari Pak Jokowi, kita bisa menangkap tadi ada kalimat bahan kertas, jenis tinta ya, dan sebagainya. Tapi memang tidak dijelaskan secara lebih dalam tentang bahan kertasnya apa, kemudian jenis tintanya apa ya. Hanya penjelasan dibandingkan dengan pembandingnya. Kemudian dinyatakan identik. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat videonya Pak Rismon Sianipar. Dan saya mendapatkan sumber primer
Saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sebagai peneliti. Saya lihat langsung, saya datang tanpa biaya siapapun, ya biaya saya sendiri. Ada ijazah itu? Bukan ijazah, skripsi. Skripsinya ada? Iya, lembar pengesahan skripsi. Ya, karena secara technological advancement, evolution, ya, evolusi perkembangan teknologi komputer, hardware dan software, itu tidak mungkin menghasilkan lembar pengesahan sangat sempurna dengan DPI dots per inci yang sangat tinggi, dengan titik-titik yang sangat rapat. Itu produk dari hand press atau letterpress. Ayo kita berpikir logis. Penjelasan dari Dirtividum kemarin mengatakan bahwa hanya diraba, dirasakan ada cekungan. Itu bukan saintifik, tidak repeatable, tidak objektif. Lalu disimpulkan bahwa terasa ada cekungan, terus menandakan bahwa itu produk dari hand press dan letterpress. Apa begitu cara kerja kita untuk menguji laboratorium forensik? Begitu, Bang. Jadi begitu. Oke, itu sanggahan dari Pak Rismond Sianipar ya terkait penelitian dari Puslab 4 terhadap skripsinya Pak Jokowi yang dirasa kurang saintifik menurut Pak Rismond Sianipar. Oke, sekarang kita akan cari tahu ya, sebenarnya secara umum laboratorium forensik itu melakukan apa saja sih terhadap keaslian sebuah dokumen. Langkah-langkah dari lab forensik atau laboratorium forensik dalam meneliti keaslian sebuah dokumen. Yang pertama adalah pemeriksaan awal. Tujuan dari pemeriksaan awal sebuah dokumen ini adalah mengidentifikasi dokumen dan juga menentukan apakah dokumen ini asli, tiruan, palsu, atau telah dimodifikasi. Kemudian, aktivitas. Aktivitas dalam pemeriksaan awal dokumen ini apa saja? Yang pertama, memeriksa kondisi fisik dokumen, seperti adanya sobekan, lipatan, noda, bekas penghapus, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan metode pencetakan, seperti tinta pena, kemudian apakah itu dicetak dengan printer inkjet atau laser jet printer, atau yang lain-lain. Yang ketiga adalah menentukan bahan kertas dan jenis tinta. Yang kedua, analisis kertas. Ini berhubungan dengan langkah sebelumnya, yaitu yang menentukan bahan kertas. Apa sih tujuan dari analisis kertas ini? Yang pertama yaitu mengidentifikasi kesesuaian jenis kertas dengan standar asli. Aktivitas yang dilakukan saat menganalisis kertas itu apa saja? Yang pertama, analisis serat kertas di bawah mikroskop, yaitu untuk membandingkan kertas dengan dokumen resmi lainnya. Yang kedua yaitu tes fluoresensi UV. Beberapa kertas akan memancarkan cahaya di bawah sinar UV jika mengandung bahan kimia tertentu. Kemudian, analisis kertas yang ketiga aktivitasnya yaitu uji berat dan ukuran, membandingkan gramasi atau tebal tipis kertas dan dimensi dengan dokumen resmi. Yang ketiga yaitu analisis tinta dan alat tulis. Ini juga berhubungan nanti dengan menentukan jenis tintanya ini ya, yang diterangkan pada pemeriksaan awal dokumen. Tujuan dari analisis tinta dan alat tulis adalah menentukan apakah tinta atau alat tulis yang digunakan sesuai dengan dokumen resmi. Aktivitas dari analisis tinta dan alat tulis adalah 1. Thin layer chromatography atau TLC, yaitu untuk memisahkan dan menganalisis komposisi tinta. Yang kedua yaitu spektrofotometri, adalah mengukur panjang gelombang cahaya yang diserap tinta. Nah, ini digunakan untuk menentukan jenis tinta. Yang ketiga yaitu infrared dan UV analysis, adalah untuk melihat perbedaan tinta yang tidak terlihat dengan mata biasa. Keempat, identifikasi alat tulis, apakah menggunakan pena bola atau menggunakan gel pen, menggunakan mesin ketik atau menggunakan printer, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, analisis pencetakan dan printer. Tujuannya adalah mendeteksi apakah dokumen dicetak oleh perangkat tertentu atau dimodifikasi. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis pencetakan dan printer yang pertama yaitu menganalisis pola cetakan printer. Misalnya printer inkjet menghasilkan titik-titik mikro. Yang kedua, membandingkan dengan sampel printer yang dicurigai. Yang ketiga, mendeteksi printer serial number embedded atau beberapa printer menyisipkan kode rahasia pada cetakannya. Yang kelima, analisis tanda tangan dan tulisan tangan. Tujuan, menentukan keaslian tanda tangan dan tulisan tangan. Aktivitas yang dilakukan saat analisis tanda tangan dan tulisan tangan adalah yang pertama, grafologi forensik, adalah membandingkan ciri tulisan tangan, yaitu tekanan, arah, sudut, dan bentuk huruf. Yang kedua, pemeriksaan mikroskopik, melihat apakah tanda tangan dibuat satu tarikan atau dengan goresan terputus.
dalam kurung indikasi pemalsuan. Yang ketiga, analisis tekanan, yaitu menggunakan alat electrostatic detection apparatus atau ESDA untuk melihat bekas tekanan tulisan sebelumnya di halaman kosong. Yang keenam adalah analisis perubahan dan pemalsuan. Tujuannya mengidentifikasi apakah dokumen telah diubah, dihapus, ditambah, atau dipalsukan. Aktivitasnya adalah 1. Deteksi bekas penghapusan fisik, yaitu menggunakan mikroskop atau cahaya miring, atau disebut juga dengan oblique lighting. Kedua, deteksi penambahan angka antihilis, melihat ketidaksesuaian warna tinta, garis tak sejajar. Ketiga, deteksi modifikasi digital jika berbasis file, dengan analisis metadata dan layar digital. Yang ketujuh, pemeriksaan dengan teknologi pencitraan. Tujuannya adalah mengungkap informasi tak terlihat oleh mata biasa. Teknologi yang digunakan adalah yang pertama cahaya inframerah, yaitu untuk melihat tinta tersembunyi atau tumpang tindih. Yang kedua, sinar ultraviolet atau UV, untuk mendeteksi bahan pemutih pada kertas atau tinta fluoresen. Yang ketiga adalah mikroskop digital, untuk analisis mendetail. Yang kedelapan, analisis kimia lanjutan. Ini jika diperlukan. Analisis kimia lanjutan ini biasanya digunakan dalam kasus tinggi seperti pemalsuan dokumen resmi, yaitu paspor, uang, atau sertifikat. Kemudian yang kedua, analisis kimia lanjutan ini melibatkan spektrometri massa, FTIR, atau analisis isotop untuk mendeteksi bahan kimia atau pelarut dalam tinta. Kesembilan, perbandingan dengan dokumen pembanding atau eksemplar. Tujuannya adalah membandingkan dokumen yang dipertanyakan dengan dokumen asli. Aktivitasnya menggunakan dokumen resmi sebagai referensi untuk membandingkan 1 format, 2 jenis font, 3 penempatan elemen, logo, tanda tangan, nomor seri, dan yang keempat adalah stempel resmi. Kemudian, nomor 10, penyusunan laporan forensik. Isi laporan biasanya mencakup 1. Ringkasan temuan laboratorium, yang kedua, foto atau dokumentasi hasil analisis. Yang ketiga, kesimpulan apakah dokumen asli, palsu, atau telah dimodifikasi. Yang keempat, kadang disertai dengan opini ahli untuk keperluan pengadilan. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir adalah kesaksian ahli di pengadilan jika diperlukan. Ahli dari laboratorium forensik dapat dipanggil ke pengadilan untuk 1. Memberikan penjelasan ilmiah tentang metode analisis. Yang kedua adalah menyatakan pendapat profesional mereka tentang keaslian dokumen. Nah, itu tadi langkah-langkah secara umum yang biasa dilakukan oleh laboratorium forensik dalam meneliti keaslian sebuah dokumen. Silahkan berikan komentar, pemirsa semuanya atau teman-teman semuanya yang melihat video ini. Apakah langkah-langkah tadi sudah dilakukan oleh Puslapor atau Pusat Laboratorium Forensik dalam menentukan keaslian dokumen-dokumen milik Pak Jokowi dalam kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.